teman-teman, selamat datang di Projo Ganjar Talk atau yang disingkat jadi Progan Talk. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru nih. Hari ini kita kedatangan tamu. Boleh memperkenalkan diri, Bapak? Nama saya Sunggul Hamonangan Sirait. Saya tinggal di Cibubur. Profesi saya seorang advokat dan saya juga seorang relawan. Saat ini saya orang relawan Projo Ganjar. Kan kebetulan Pak Ganjar ini punya 21 program kerja ya Pak. Apa yang menurut Bapak paling menarik nih dari 21 program kerjanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Sebenarnya secara umum semua menarik ya yang 21 program itu. Tetapi dari konstituen teman-teman masyarakat sekitar Cibubur yang saya tanya ini ya beberapa, mereka sangat tertarik dengan yang namanya KTP Sakti. Ya kan, seperti kita ketahui KTP itu kan selain sebagai sebuah identitas seseorang, juga merupakan suatu akses untuk mendapat pelayanan publik. Seperti Indonesia Pinter, Kartu Indonesia Pinter, ya bisa jadi Kartu Indonesia Pinter, Kartu Indonesia Sehat, kemudian kartu sembako murah, itu ya. Kenapa dinamakan KTP Sakti? Karena satu kartu KTP atau semacam KTP itu nanti akan menjadi dapat berbagai pelayanan, berbagai servis pelayanan publik dari pemerintah ya, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pembiayaan, UMKM dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu untuk berbagai pelayanan itu harus punya berbagai kartu. Enggak. Jadi program Pak Ganjar Mahfud ini cukup satu kartu ya, cukup satu kartu nanti layaknya seperti KTP itu, tetapi bisa dipergunakan sebagai identitas tapi sebagai kartu akses juga untuk mendapatkan pelayanan publik. Seperti tadi saya bilang itu kesehatan, pendidikan, pembiayaan, perbankan, kemudian pelayanan sosial, administrasi kependudukan dan lain-lain. Dan kalau menurut Bapak nih, manfaatnya KTP Sakti itu sendiri untuk wong cilik itu seperti apa Pak? Oh banyak ya. Jadi bagi warga yang kebetulan hidup di garis kemiskinan, kartu itu akan dapat dipergunakan dibawa kemana-mana, misalnya mengakses ke puskesmas, mengakses ke kantor catatan sipil, kantor administrasi sipil, kantor kependudukan, ya kantor kelurahan. Jadi satu single identity. Satu. Terus yang kedua demikian juga misalnya mau ke pasar beli sembako murah bisa pakai kartu itu. Kemudian untuk mendapatkan bantuan sosial, misalnya mendapatkan bantuan tunai langsung, itu cukup satu identitas itu, termasuk juga nanti akan ada pengembangan untuk BBM dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ini ide yang sangat brilian dari timnya Pak Ganjar Mahfud. Bagaimana selama ini kan kita tahu ada sekitar 12 sampai 14 kartu yang dimiliki oleh seseorang untuk mengakses berbagai pelayanan tadi itu, pelayanan publik itu. Tetapi dengan program KTP Sakti Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini, cukup satu KTP saja sudah bisa mengakses berbagai pelayanan tadi yang selama ini harus mempunyai 12 sampai 14 kartu. Sekarang cukup satu kartu saja. Itu yang dimaksud dengan kartu Sakti itu. Itu pertama. Terus kedua, juga kartu Sakti ini, KTP Sakti ini akan menjadi satu lompatan besar. Lompatan besar bagi masyarakat Indonesia untuk hidup memasuki dunia digital. Jadi semua akan terekam, terintegrasi data kependudukan ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya kecolongan atau double identity, misalnya mendapatkan pelayanan bansos padahal dia mampu seperti itu. Jadi semua akan track record ya, identitas akan terekam dengan baik di sistem kependudukan. Jadi memang bantuan-bantuan pemerintah pun akan tepat sasaran nanti ke orang-orang yang memang kurang mampu. Jadi yang benar-benar mampu itu tidak mendapat yang memang bukan hak dia, tetapi yang memang perlu
dapat pertolongan, dapat bantuan itu memang mendapatkan haknya, dan memang itu sudah menjadi tugas dan kewajiban negara ya. Seperti kita tahu sendiri di konstitusi itu adalah negara memelihara fakir miskin gitu loh. Jadi memang tugas negara itu memelihara fakir miskin, dan itulah yang coba diwujudkan oleh Pak Ganjar dan Mahfud di pemerintahnya nanti jika memenangkan Pilpres tanggal 14 Februari 2024. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Meng-highlight soal KTP Sakti tadi. KTP Sakti tadi itu ada untuk bantuan UMKM, untuk tani dan sebagainya. Itu pandangan Bapak seperti apa? Oh iya, kan jadi kan memang masyarakat kita kan terdiri dari berbagai profesi ya. Dan yang berbagai profesi ini juga ada kalanya kan memang ada di masyarakat yang kurang mampu, atau bahkan mampu pun tidak apa-apa, tetapi profesinya berbeda gitu. Seperti nelayan, akan ada kemudahan untuk misalnya mengakses izin perkapalan ya, kapal kecil ya, kapal nelayan itu akan dimudahkan. Kemudian akan ada registrasi kapal yang tertib. Kemudian jika ada selama ini misalnya utang-utang nelayan ya, tapi utang yang beretikat baik ya, bukan utang untuk yang lain-lain gitu, tapi memang karena situasi pancaroba segala macam, tangkapan ikan kurang, sehingga ada utang di perbankan ya gitu ya, di jasa pelayanan keuangan, itu akan dihapus oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sudah dihitung jumlahnya sekitar 600 miliar, dan itu akan diteliti nanti satu-satu mana yang layak dibantu, mana enggak. Kemudian yang petani akan bisa mendapatkan akses pupuk yang murah ya, jadi pupuk itu akan murah, dan memang produksi pupuk akan diutamakan untuk pemakaian di dalam negeri gitu ya. Jadi tidak impor pupuk akan dibatasi seminimal mungkin. Begitu kira-kira kalau untuk petani dan nelayan. Demikian juga dengan profesi-profesi lainnya. Ada lagi nggak sih Pak yang bisa di-highlight lagi dari KTP Sakti ini selain dari untuk yang tani, bantuan UMKM, Kartu Indonesia Sehat, ada lagi nggak sih Pak? Oh iya, tentu kan setiap warga negara yang berusia 17 tahun ke atas kan dapat punya KTP ya sebagai identitas. Tentu KTP Sakti ini akan bermanfaat bagi siapa aja yang punya KTP. Kalau untuk pelajar atau mahasiswa bisa mengakses misalnya jadi semacam Kartu Indonesia Pintar, di mana biaya pendidikan untuk yang di sekolah SMA dan kuliah itu menjadi lebih murah gitu ya, lebih murah dalam arti hal-hal yang penting dan substansi bagi pelajar dan mahasiswa itu akan ditalangin atau ditutup oleh pemerintah. Hanya biaya-biaya kecil yang mungkin akan dikeluarkan oleh pelajar dan mahasiswa itu. Kemudian itu satu. Terus yang kedua, bantuan juga untuk pendidikan ya, pendidikan beasiswa, bagi mengakses beasiswa bagi pelajar itu ataupun mahasiswa itu dari kalangan kurang mampu tetapi punya kemampuan untuk mengikuti akademik atau bahkan dari jalur prestasi, dari seni, dari olahraga, tetapi kemampuan finansial kurang. Pemerintah dalam hari ini program Pak Ganjar Mahfud sangat concern terhadap hal itu, dan itulah salah satu kegunaan penting dari kartu atau KTP Sakti ini bagi pelajar dan mahasiswa. Akses pendidikan yang murah gitu ya, kemudian jaminan lapangan kerja dengan memakai kartu ini, misalnya dia sudah dapat gelar apa, sudah bisa melewati satu sertifikasi apa, akan dibukakan lapangan kerja. Jadi ada fix and match dengan lapangan kerja, dunia kerja dengan dunia pendidikan. Jadi yang pada akhirnya akan berujung kepada adanya penekanan terhadap angka pengangguran. Jadi angka pengangguran akan turun. Melihat 21 program kerja Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Bapak sendiri yakin nggak Pak Ganjar bisa memenangkan Pilpres nanti? Oh ya, saya yakin, dan sangat yakin, teman-teman juga sangat yakin. Mau satu putaran kah, mau dua putaran kah, tapi pemenangnya at the end Pak Ganjar Mahfud akan menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang insya Allah
akan dilantik pada tanggal 20 November 2024 nanti. Kita doakan. Amin. Ayo teman-teman, tepuk tangan semua. Terima kasih untuk kehadiran Pak Sunggul. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah sempat menonton Progantok. Acara ini kami tutup. Sampai jumpa di acara minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.